Terpilih secara aklamasi, Budi Sadewo, SHMKN, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat DPC Organda Kabupaten Cilacap masa jabatan 2021 sampai 2026 dalam Muscap DPC Organda tahun 2021 menggantikan ketua terdahulu Haji Juju Kusniadi. Kegiatan digelar di meeting room Rumah Makan Sidoroso, Jalan Rinjani, Cilacap. Hadir dalam acara tersebut Ketua DPD Organda Provinsi Jawa Tengah Karsidi Budi Anggoro, Kapolres Cilacap AKBP Eko Widiantoro, diwakili oleh Kabak Logistik AKP Arif Budi Haryono, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tulus Wibowo, diwakili oleh Kabid Lalu Lintas Jasun, Ketua DPC Organda Cilacap Juju Kusniadi dan anggota. Ketua DPC Organda Kabupaten Cilacap terpilih Budi Sadewo mengatakan, untuk program kerja jangka pendek, langkah pertama bersilaturahmi dengan Bupati Cilacap. Pentingnya bersinergi dengan pemerintah dan bermitra dengan Dinas Perhubungan untuk membicarakan program DPC Organda Cilacap. Untuk program jangka panjang, rencana akan diadakan bus wisata. Apabila Bupati Cilacap mendukung, banyak destinasi wisata yang bisa dikunjungi dengan transportasi wisata di jalur selatan-selatan. Di 2 tahun masa pandemi, sangat berpengaruh di berbagai aspek termasuk bidang angkutan. Strategi untuk menyikapi hal tersebut harus berinovasi di era digital online. Angkutan umum jangan tergerus oleh angkutan online. Sebisa mungkin, angkutan online juga harus bergabung ke DPC Organda. Budi Sadewo berharap kepemimpinan beliau dengan bersinergi dengan Pemkab Cilacap bisa memberikan pelayanan perhubungan yang handal, efektif, dan efisien, membawa masyarakat Cilacap sejahtera. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, Jasun, mengatakan, untuk menyikapi penurunan aktivitas di masa pandemi yang berujung pada transportasi jasa angkutan darat yang menurun drastis, para pengusaha harus mandiri. Selain itu, semakin ketat persaingan dengan perkembangan digital online, maka pelayanan angkutan harus bisa bersaing. Dari sisi kendaraan harus ada peremajaan, harus maksimal dalam pelayanannya kepada masyarakat. Kepala Bagian Logistik Polres Cilacap, AKP Arif Budi Haryono, menyampaikan, dengan kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi oleh jasa angkutan darat di masa pandemi, Polres Cilacap memberikan dukungan kepada para pengusaha angkutan darat untuk tetap eksis. Namun di masa pandemi tentunya aktivitas berkurang dengan regulasi terkait disiplin prokes. Arif Budi berharap dengan Muscap Organda, ketua terpilih bisa menampung aspirasi dari anggotanya, menjembatani antar anggota dengan pemerintah agar bisa memberikan solusi terbaik dan menyikapi situasi di masa pandemi. DPC Organda Cilacap bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan membawa kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD Organda Provinsi Jawa Tengah melantik Ketua DPC Organda Kabupaten Cilacap terpilih masa jabatan 2021 sampai 2026. Ternyata masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang mau kita harus rintis, yang kita bangun oleh Organda Cilacap. Untuk kedepannya kami berharap siapa nanti yang akan mengganti saya bisa meneruskan ataupun bisa melaksanakan amanah-amanah dari provinsi, dari Bapak Haji Anggoro, mungkin seperti apa untuk pelaksanaan Organda di Kabupaten Cilacap, sehingga apa yang kita sampaikan tadi dengan tema terselenggaranya pelayanan perhubungan handal dan eksklusif ini bisa terlaksana dengan baik. Karena pemerintah dalam hal ini memandang perlu sekali pada waktu itu bahwa pembangunan ini tanpa dengan transportasi niscaya akan lumpuh. Barang-barang ini tidak akan bisa sampai di sini, di meja yang saya duduk di sekarang ini tidak akan bisa di sini kalau tidak ada transportasi. Sama, kebutuhan pokok manusia tidak akan bisa sampai ke dekat ke daerah-daerah yang membutuhkan tanpa dengan adanya transportasi.
Oleh sebab itu pemerintah. Tetapi pada prinsipnya sesuai dengan regulasi yang ada, memang angkutan itu menjadi kewajibannya pemerintah. Namun dalam hal ini perlu kita ketahui juga bahwa pemerintah belum mampu untuk melaksanakan angkutan sampai seluruh Indonesia. Jadi sekarang ini masih pemerintah mengharap banyak dari DPC Organda maupun DPP Organda agar angkutan ini ke depan akan lebih baik. Selama ini juga kami sampaikan terima kasih. Mohon tampil ke depan. Yang pertama adalah Bapak Budi Sadewo SHMKN yang sebagai Ketua 1, Ketua 2 Pak Suyatno Sarjana Hukum, Sekretaris 1 Bapak Tarman Rusli, Sekretaris 2 Bapak Agus Suyanto SE, ya. Dan bendahara Bapak Dwi Apriyono. Saya berharap ini nanti akan tampil harapan kami pengusaha-pengusaha muda yang masih agresif, karena tantangan ke depan ini tantangan yang sangat sulit, terutama sektor perhubungan. Maka saya punya gagasan, punya ide, kita memproklamirkan teman-teman kita pengusaha angkutan yang masih muda. Ini di sini saya lihat ketua panitia ini juga muda. Ini cukup agresif dari segi hukum, beliau titelnya juga sudah panjang, kemudian pas juga di bidangnya. Kemudian hubungan beliau dengan pemerintah daerah, dengan dinas perhubungan, dengan Polres itu sudah cukup baik. Maka secara pribadi saya mengusulkan Pak Budi Sadewo sebagai ketua untuk periode mendatang. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memilih saya sebagai Ketua DPC Organda. Ya. Ini suatu tantangan bagi saya ya untuk lebih memajukan lagi Organda di Kabupaten Cilacap. Yang tadi sama Pak Juju dikatakan mati suri ya. Kalau bagi saya bukan mati suri Pak. Ini hidup kan mati tak mau lah bahasa kita. Yang kedepannya kita harus balik nih ya. Kita harus punya semangat juga ya, harus lebih meningkatkan peran Organda nanti di Kabupaten Cilacap. Dan ini mohon kerjasamanya juga, dukungannya juga, supportnya juga dari Bapak Ibu sekalian yang telah memilih saya, supaya nanti Organda di Kabupaten Cilacap ini bersinar kembali lah seperti dulu kala. Jadi karena tadi berdasarkan sejarah. Selamat dengan terpilihnya Bapak sebagai Ketua DPC Organda. Ya, terima kasih Mbak. Ini ada program jangka pendek atau jangka panjang, Pak? Program pasti jangka pendek ada, jangka panjang ada. Apa itu Pak? Sebut sedikit aja terkait dengan jangka pendeknya. Rencananya ya harus kita benahi kan, otomatis kita kan mitra dari perhubungan juga, mitra dari pemerintah daerah juga ya. Kita nanti akan sinergi dulu lah ya. Kita hidupkan kembali nih Organda di Kabupaten Cilacap dengan kita nanti bersilaturahmi ke Pak Bupati ya, otomatis nanti kita sampaikan apa-apa saja program kerja Organda. Kalau jangka panjangnya sih kita inginkan di Cilacap ini juga jangan ketinggalan sama Organda yang lain ya. Contoh Banyumas saja udah ada BTS ya, itu bis wisata ya. Iya. Apa kita enggak? Kalau Pak Bupati mendukung kan bisa ya. Ya. Jalur-jalur wisata Cilacap banyak sekali nih, untuk pantai selatan ini jalur selatan bagus tuh. Kiat strategi apa ini Pak untuk menyikapi hal tersebut Pak? Biar pakai kembali ini. Ya tadi harus kita ada inovasi. Inovasi ya? Kalau apalagi sekarang ini kan eranya digital ya, apa online juga ya. Betul. Untuk hubungan angkutan yang saat ini pun sudah tergerus dengan angkutan online. Sedang bisa mungkin nanti angkutan online juga itu masuk Organda itu. Ya, saya lihat di DPC Cilacap ini belum ada nih untuk organisasi kayak angkutan online ya, yang masuk DPC itu belum ada apa-apa. Nanti kita pelajari dulu ya. Yang pertama itu lah Pak, kita harus kembangkan untuk memajukan Cilacap juga kan, untuk seperti wisata itu ya, harus ada wisata. Selain mengikuti inovasi perkembangan zaman di era digital juga ada ke depan akan ada Pengennya seperti jasa transportasi wisata ya Pak? Kita harus bekerjasama dengan stakeholder yang lain. Harapan dengan Musab ini terpilihnya dengan terpilihnya Bapak sebagai Ketua Organda ini, harapannya Pak?
harapannya ya seperti yang sudah tadi saya sampaikan, semoga Organda di kepemimpinan saya periode kepengurusan kita nanti bisa lebih memajukan Organda di Cilacap khususnya, dimana kita bisa berkontribusi di Kabupaten Cilacap ya, khususnya dan umumnya untuk Jawa Tengah ya, supaya sinergi antara Organda dan Disub maupun Pemda itu berjalan. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Sukses selalu. Ya, terima kasih Pak. Memang sudah 2 tahun ini para pengusaha angkutan ini dibilang terpuruk, dibilang jalan ya istilahnya jalan di tempat istilahnya, karena memang ada aturan-aturan untuk perjalanan harus memenuhi protokol kesehatan. Ya, kami juga kepada para pengusaha angkutan sampaikan bahwa situasi pandemi ini harus bisa bermandiri lah, bagaimana caranya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini himbauan kepada para jasa angkutan Pak, terutama untuk angkutan umum Pak. Dengan adanya saingan dalam arti ada ojek online, ada Grab, ada banyak sekali yang sudah mengikuti perkembangan zaman ini. Himbauan dari Dinas Perhubungan gimana Pak? Kalau himbauan kami dari pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan kepada para pengusaha angkutan umum ini harus bisa bersaing. Pertama dari sisi kendaraannya harus ada permajaan, kemudian harus memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian pelayanan itu sampai dengan tujuan, jangan sekarang ini mamanya di pasar gede diturunkan di Damar dan lain sebagainya. Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tentunya mereka akan kembali kepada angkutan. Itu dari kami. Terima kasih Pak. Selamat siang. Untuk agenda hari ini kita ada undangan menghadiri undangan dari Musjab DPC Organda Kabupaten Cilacap, dan pas kebetulan untuk hari ini beliau Bapak Kapolres tidak bisa hadir dan saya diperintahkan untuk mewakili kegiatan hari ini di Rumah Makan Sidoroso. Dalam pihak pengamanan APH ini Pak, pengamanannya di setelah masa pandemi kan menurun drastis untuk angkutan dan kegiatan transportasi ini ya. Di tahun ini di level 2 sudah mulai ada aktivitas dari Polri sendiri, dari Kepolisian sendiri, gimana pengamanannya? Pada intinya untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan terkait dengan angkutan darat ini kita memberikan dukungan kepada para pengusaha dan sebagainya untuk selalu tetap eksis terkait dengan angkutan-angkutan yang harus dilaksanakan. Namun demikian di sana sini kan ini banyak penurunan kegiatan. Nah, ini tentunya juga akan sangat mempengaruhi dari eksistensi para pengusaha angkutan, karena memang keterbatasan dari pemuatan yang diberikan oleh para pengusaha dan sebagainya. Ini karena memang adanya pandemi ini akan mempengaruhi tingkat ekonomi yang sangat luar biasa. Harapannya Pak, harapan kami buat mereka dengan adanya Musjab DPC Organda di Kabupaten Cilacap ini, nanti untuk para panitia, pengurus atau nanti yang terpilih dalam Musjab di DPC Kabupaten Cilacap ini supaya betul-betul bisa menampung aspirasi daripada anggotanya, kemudian bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para anggotanya dan bisa menjembatani kepada pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dan sebagainya, apakah ini sudah sesuai, apakah bisa dijalankan oleh para pengusaha angkutan darat. Nah, ini tentunya mereka nanti yang terpilih bisa mengakomodir kepentingan anggota terkait dengan eksistensi nanti untuk ke depan nanti dalam rangka nanti untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat. Himbauan saya untuk tetap berhati-hati tentunya di dalam melaksanakan pekerjaannya, karena ini adalah bagian jasa yang diberikan kepada para owner, para pengusaha yang membutuhkan jasa angkutan dan sebagainya. Ini tentunya harus bisa memberikan layanan atau servis yang terbaik kepada mereka, sehingga nanti untuk jasa angkutan di Kabupaten Cilacap tentunya ini bisa berkembang, kemudian mendapat kepercayaan dari masyarakat, sehingga untuk jasa angkutan darat di Kabupaten Cilacap ini eksis, berkembang, dan tetap maju. Dan kemudian ini tentunya akan memberikan kesejahteraan kepada para anggota dan warga masyarakat. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Dat. Dengan sepenuh hati Dari Cilacap News TV Channel, Nani Eko memberitakan. saya berjanji